Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Dalam diskusi kali ini, kami akan membahas mengenai materi news item. Sebelum mulai pembahasannya, yuk kita kenalan dulu. Hai, aku Cita Rahmadeni, nomor absen 13. Dan aku Kamila Kaisa Mazaya, nomor absen 14. Last but not least, aku Meli Anggraini, nomor absen 18. Sekarang kita mulai pembahasannya ya. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada definisi, lalu kedua tujuan, ketiga struktur, keempat unsur kebahasaan, kelima contoh, dan yang terakhir akan diberikan latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Dimulai dari definisi. News item itu apa sih? Jadi buat yang belum tahu, news item itu adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa harian yang dianggap penting dan layak diberitakan kepada khalayak ramai. Biasanya, peristiwa yang disajikan di news item ini adalah peristiwa yang aktual atau sedang hangat dibicarakan masyarakat. Sebetulnya, news item ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu news item yang disampaikan secara lisan dan tertulis. Tentunya, untuk jenis tertulis sering kita temukan di berbagai media cetak, seperti tabloid atau koran harian. Untuk news item jenis lisan, kita sering mendengarkannya dari media elektronik seperti radio maupun televisi. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari news item. News item ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu peristiwa yang penting, sehingga masyarakat bisa tahu kejadian apa saja yang baru-baru ini terjadi, dan selanjutnya, masyarakat juga bisa menentukan sikap sebagai respon dari berita tersebut. Setelah mengetahui definisi dan tujuan dari news item, selanjutnya kita akan membahas struktur dari news item. Struktur news item itu ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah newsworthy event, yaitu paragraf yang berisi tentang ringkasan dari suatu peristiwa, alias kejadian penting yang menjadi highlight untuk disampaikan kepada pembaca. Dalam hal ini, salah satu yang harus dipertimbangkan oleh penulis adalah aktualitas. Apakah kejadian yang akan dibahas bersifat up to date atau terbaru? Pasalnya, informasi terbaru tentu akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan berita lama. Unsur lain yang dapat menjadi pertimbangan untuk menulis newsworthy event adalah penting atau tidaknya suatu peristiwa dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pembaca. Yang kedua adalah background event. Background event ini berisi latar belakang peristiwa yang terjadi, mulai dari apa dan siapa saja yang terlibat, gimana, kapan, mengapa, serta bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Singkatnya, background event ini harus berisi 5W plus 1H. Struktur ini harus tertulis secara lengkap agar pembaca dapat memahami keseluruhan teks dengan mudah dan value berita dapat tersampaikan dengan baik. Dan struktur yang terakhir adalah source, yaitu bagian yang berisi tentang pendapat dari pelaku, korban, para ahli, ataupun saksi mata. Selain itu, bisa juga berupa komentar dari berbagai pihak lain yang terlibat, seperti teman atau masyarakat sekitar. Sampai sini, semoga kalian sudah paham sedikit ya mengenai news item. Setelah itu, yuk kita bahas unsur kebahasaannya. News item ini memiliki beberapa unsur kebahasaan, yaitu menggunakan simple past tense, simple present tense, saying verb, adverb, action verb, dan menggunakan passive voice. Sekarang, kita bahas satu-satu ya unsur kebahasaannya. Pertama, news item menggunakan simple past tense dan simple present tense. Simple past tense adalah bentuk kalimat untuk mengungkapkan suatu kejadian di masa lampau, karena berita baru ditulis saat peristiwanya sudah terjadi. Untuk rumus past tense itu sendiri adalah subject plus kata kerja bentuk kedua. Contoh dalam kalimat yaitu swollen rivers spilled over roads. Simple past tense dapat kita lihat dari kata spilled yang merupakan kata kerja bentuk kedua dari kata spill. Sedangkan simple present tense terkadang digunakan dalam pembuatan headline atau judul guna memberikan kesan bahwa informasi yang akan disampaikan masih baru dan bersifat urgent. Oh iya, kadang-kadang news item text juga bisa ditulis dengan simple present tense untuk menceritakan sebuah fakta yang masih berlanjut hingga masa kini. Untuk rumus
Rumusnya yaitu subjek plus kata kerja bentuk pertama plus S atau IS apabila subjeknya tunggal. Contoh kalimatnya adalah French delegates represent French companies in Indonesia's renewable energy sector. Kata yang menunjukkan simple present adalah kata represent. Unsur kebahasaan yang kedua adalah penggunaan saying verb. Saying verb sendiri merupakan kata kerja yang biasa digunakan dalam direct maupun indirect speech yang berfungsi untuk melaporkan apa yang pelapor atau pembicara katakan. Contoh kata yang merupakan saying verb adalah say, ask, answer, reply, speak, tell, dan lain-lain. Selanjutnya adalah adverb. Adverb merupakan kata keterangan yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata yang lainnya. Dalam hal ini, adverb yang digunakan adalah time, place, and manner. Adverb of time adalah kata keterangan waktu. Contohnya, now, then, today, early, night, dan sebagainya. Kalian juga bisa menggunakan tanggal atau jam kejadian peristiwa untuk adverb of time ini. Selanjutnya, adverb of place adalah kata keterangan untuk menyatakan tempat. Contohnya, near, there, here, inside, outside, high, dan sebagainya. Alamat suatu kota, desa, provinsi, dan lain-lain juga bisa digunakan untuk adverb of place ini ya. Terakhir, adverb of manner adalah adverb untuk menyatakan bagaimana cara suatu kegiatan dapat dilakukan atau bagaimana sebuah peristiwa bisa terjadi. Contohnya, angrily, happily, easily, sadly, readily, dan sebagainya. Berikutnya adalah penggunaan action verb, yaitu kata kerja yang merujuk pada suatu tindakan yang terlihat oleh orang lain. Contoh kata yang termasuk action verb yaitu write, cook, walk, read, dan sebagainya. Dan unsur kebahasaan yang terakhir adalah passive voice. Passive voice digunakan untuk memberitahu kita apa yang dilakukan pada seseorang atau sesuatu. Rumusnya adalah subject plus to be plus kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimatnya yaitu the house was painted by Jelita. Passive voice dapat kita tandai dari kata was painted, di mana was merupakan to be dan painted merupakan kata kerja bentuk ketiga dari kata paint. Nah, sekarang sudah kami tampilkan contoh dari news item teks di layar. Kalian bisa pause video ini supaya lebih mudah membaca teksnya ya. Setelah kalian membaca teksnya, yuk kita ulas strukturnya. Jadi untuk paragraf pertama merupakan newsworthy event, karena paragraf pertama ini berisi tentang ringkasan dari suatu peristiwa yang menjadi highlight dari teks berita tersebut. Selanjutnya, di paragraf kedua merupakan background event, karena paragraf kedua berisi latar belakang kejadian yang mencakup 5W plus 1H. Dan paragraf terakhir merupakan source karena berisi pendapat dari pihak yang terlibat di suatu peristiwa. Pada teks berita kali ini, pihak yang terlibat adalah Bapak Ismet Amziz, selaku Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Gimana? Sekarang sudah paham kan mengenai materi news item? Sekarang kita coba mengerjakan latihan soalnya ya. Sebelum mengerjakan, kalian harus membaca teks news item yang ada di layar terlebih dahulu. Kalian bisa pause videonya supaya bisa membaca teks lebih mudah. Nah, kalau sudah, selanjutnya yuk kita baca pertanyaannya. Which of the following statement is true according to the text? Gimana? Udah tahu jawabannya belum? Kalau belum, kita kasih waktu 5 detik untuk kalian memikirkan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Siap, waktu habis. Dan jawaban yang benar adalah B. Karena berdasarkan isi teks tersebut, sejumlah 117 orang dengan kasus flu burung ditemukan di Jawa Barat, jadi pernyataan dalam option B adalah benar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Teksnya masih sama ya. Sekarang kita baca pertanyaannya. In the WHO release, the country ranks second in number of bird flu case found is. Sama seperti sebelumnya, kita kasih waktu 5 detik untuk kalian memikirkan jawabannya. Nah, jawaban yang benar adalah B, Vietnam.
Karena pada paragraf terakhir, Vietnam disebutkan menjadi negara kedua yang memiliki jumlah kasus flu burung tertinggi setelah Indonesia dengan 101 kasus. Sedangkan pada paragraf pertama, Indonesia disebutkan menjadi negara yang memiliki kasus flu burung tertinggi di dunia dengan 117 kasus, sehingga jawaban B adalah jawaban yang tepat. Nah, itu tadi pembahasan materi news item yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan ini kalian bisa paham mengenai materi news item ini ya. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.